nih Ustaz, ada lagi nih, bagaimana itu hukum dan tata cara membayar zakat bagi seorang yang memiliki penghasilan tidak tetap? Ya Ustaz. Oh baik, soal bayar zakat itu tidak dilihat dari kondisi penghasilannya, apakah tetap atau tidak. Yang penting tercukupi haulnya dan nisabnya. Contoh misalkan seorang petani itu kan penghasilannya tidak tetap, tapi ketika dia sudah panen dan mencapai nisab, wajib keluar. Ya. Saya dulu waktu belum aktif sebagai pimpinan Basnas, saya hanya seorang mubalik. Mubalik ini kan tidak jelas penghasilannya, temporer tak? Yeah. Tapi tetap kita menghitung berapa pemasukan ke bulan ini. Yeah. Keluarkan zakatnya, tetap keluar. Jadi walaupun penghasilannya tidak tetap, kalau mencukupi nisab, wajib keluar. Kalau tadi saya mencontohkan diri saya sebagai mubalik, termasuk Anda guru tak mengkoso, beliau kan penghasilannya tidak tetap. Ya, tapi perlu diketahui zakatnya itu sampai 50 juta. Mengalahkan zakatnya pengusaha besar. Ya, jadi kalau kita sudah berhitung bahwa nisabnya tercapai, harus kita keluarkan. Iya, seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza as-samaa'u fatarat. Apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibu intatharat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujjirat. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Wa inna 'alaikum lahafizin. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Kiraman katibin. Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Yaslawnaha yawmaddin. Mereka
mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. وما هم عنها بغائبين Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. وما أدراك ما يوم الدين Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? ثم ما أدراك ما يوم الدين Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Yaitu, pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Memang di dalam silaturahmi itu ada hikmah apa ya Gus Aktif? Sahabat Indonesia sehat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah silaturahmi itu sebetulnya banyak, tapi saya akan kupas 3 hal sajalah. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan orang yang bersilaturahmi itu rezekinya dimudahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang bersilaturahmi itu persaudaraannya direkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang rajin atau orang yang menjalankan silaturahmi itu usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil sampel sederhana. Ketika misalnya saya datang ke tempat bersilaturahmi ke tempat orang yang doyan bermaksiat kepada Allah, maka potensi saya untuk melakukan kemaksiatan itu akan semakin tinggi juga. Maka yang datang bukan nikmat, bukan rezeki, melainkan dosa dan mudarat. Tapi ketika kita bersilaturahmi kepada orang yang sehat atau praktisi kesehatan atau dia orang-orang yang secara hidupnya sehat, maka kita akan ikut tradisi hidup sehat. Sebagaimana orang itu melakukan kegiatan, melakukan berkehidupan interaksi yang sehat. Itulah kita bisa memaknai panjangnya usia kita, karena kita belajar untuk dekat dengan orang-orang yang sehat dan juga mengkonsumsi makanan minuman yang sehat. Jadi itulah diantara hikmah silaturahmi yang disebut dengan rezeki berlimpah, kemudian persaudaraan menjadi lebih kuat, kemudian yang terakhir usia menjadi panjang. Saya pikir itu sangat mudah untuk kita kerjakan apabila kita berniat, betul-betul berniat. Sekalipun zaman teknologi begini canggih, tapi tatap muka itu akan berbeda nuansanya dibanding ketika kita melalui media sosial. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Indonesia sehat, untuk lebih menjaga daya tahan tubuh dan tidak gampang sakit, mari kita konsumsi Bio7 secara rutin. Demikian Cahaya Kolbu bersama Gus Atif dari Pondok Pesantren Ihya Al-Mustafa, Rangkas Bitung, Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, Wa akhrajatil ardu athqalaha.
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. وقال الإنسان ما لها Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? يومئذ تحدث أخبارها Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya, بأن ربك أوحى لها karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان أقطار السماوات والأرض فانفذون فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه
فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأيها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء قاصرات الطرف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Assalamualaikum Pak Haji Minu Kalibu selaku Ketua Basnas Kabupaten Baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang bertanya ini Pak Haji. Katanya kami mendengar ini bahwa di tahun 2026 ini ada perubahan cara penyaluran zakat kepada mustahik. Iya. Bisa dijelaskan tidak secara umum perubahan seperti apa yang dilakukan ini? Terima kasih pendengar Saudagar Iga yang saya hormati, saya banggakan dimanapun berada. Tata cara pendistribusian dan penyaluran bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengalami perubahan diakibatkan dari adanya perubahan data yang digunakan oleh pemerintah baik pusat dan seluruh daerah yang namanya data DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu yang digunakan seluruh Indonesia, sehingga itulah yang mempengaruhi tata cara atau model penyaluran bantuan Badan Amil Zakat Nasional kepada para mustahik atau mereka yang menggunakan atau penerima manfaat. Itu dasarnya yang pertama, sehingga terjadi perubahan. Dasar dari perubahan itu seperti tadi saya katakan, yang pertama yang sangat mendasar terjadi perubahan data sosial masyarakat. Desain tadi itu menghasilkan graduate tingkatan itu namanya desil. Nah, desil itu ada 10.
mulai dari desil 1 sampai 10. Berarti desil 1 itu adalah yang terendah. Diistilahkan juga oleh pemerintah, yang terbawah itu namanya miskin ekstrim. Sehingga dengan demikian, data yang pernah kita lakukan selama beberapa tahun, yang juga data dari pemerintah juga, dan kita verifikasi langsung di lapangan, sehingga kemampuan Badan Amil Zakat Nasional waktu itu hanya 23% daripada jumlah fakir miskin yang ada. Karena itulah kemampuan keuangan yang diterima setiap tahunnya. Sehingga rata-rata berjumlah per 1 tahun khusus untuk pemberian paket logistik Ramadan itu adalah sekitar 7 ribuan. Nah, pada kesempatan ini tahun 2026, karena terjadi juga perubahan penerimaan dari berbagai latar belakang dasar, ada yang karena mereka berpindah, ada yang karena memang sosial ekonomi berubah, sehingga dengan demikian ada sedikit perubahan. Setelah kita hitung-hitung terhadap kemampuan Badan Amil Zakat Nasional secara maksimal, maka hanya dapat kita menyalurkan sebesar 4.500 paket. Nah, 4.500 paket ini tetap akan kita salurkan atau distribusi kepada desa lurah ya, yang berkeseimbangan. Dan yang menghitung keseimbangannya itu ada pada dinas sosial yang mengetahui pasti tentang data tersebut. Jadi jumlahnya kemungkinan besar berubah. Kalau contoh misalnya tahun lalu 100, mungkin tahun ini apakah 80 atau lebih, itu karena data belum fix dari dinas sosial. Jadi mohon agar warga masyarakat dan seluruh pendengar Saudagar IGA membantu Badan Amil Zakat Nasional untuk memberikan penjelasan bahwa bukan berarti Basnas yang membedakan satu dengan yang lain, tapi justru data tadi, data tunggal itu yang membuat kita dan harus kita ikuti pemerintah. Karena kalau tidak berarti kita pelanggar undang-undang. Nah, sisa data yang harus dibantu oleh Badan Amil Zakat Nasional adalah data desil 1 sampai 5. Tapi prioritas untuk fakir miskin ini desil 1 dan 2. Jadi pendengar yang terhormat, mohon kepada kepala desa menyampaikan hal-hal itu supaya mereka masukkan data desil 1-2-nya dan sudah di ranking. Artinya memang yang nomor 1 itu adalah memang masyarakat yang betul-betul miskin ekstrim, karena itulah nanti yang kita berikan kepada itu. Contoh, kalau desa A misalnya 100, desil 1-2-nya dapat kuota 80 atau bagian 80, maka kita cut nanti nomor 1 sampai dengan 80. Lalu itu kita serahkan kepada masing-masing desa dan lurah. Nah, itu yang sekali lagi saya minta, kalau tahu diantaranya selama ini misalnya sudah 3 tahun dapat, tiba-tiba tidak masuk dalam data tadi, itu berarti jangan ke Badan Amil Zakat Nasional, tapi kita ke kelurahan desa masing-masing. Karena sudah ada musyawarah sebelumnya. Sudah ada musyawarah, dan itu data yang dikirimkan kepada Badan Amil Zakat Nasional itu kita minta bahwa hasil musyawarah desa. Dan kami tidak terima kalau tidak ditandatangani berdasarkan berita acara musyawarah desa. Jadi dianggap valid. Dan saya tambahkan, kalau ada hal-hal yang tidak dianggap sesuai, warga masyarakat dan pendengar yang terhormat boleh membantu warga kita melaporkan kepada kepala desanya bahwa ini kondisinya seperti ini dan diupayakan untuk melakukan penyesuaian. Ya, ada lagi pertanyaan ini, Pak Haji. Apakah perubahan ini lebih mengarah pada sistem digital? Iya, pendataan ulang mustahik ataukah perubahan
mengarahkan pola bantuan dari konsumtif ke produktif. Ya, jadi memang sekarang ini segala sesuatu itu harus berdasarkan digitalisasi, digital. Jadi data mulai dari kementerian turun kepada dinas sosial dan turun ke desa itu melalui itu. Jadi tidak bisa dimanipulasi. Apa yang ada pada saya, ada pada desa, ada pada ini itu. Jadi kalau ada misalnya sengaja kita seolah-olah lakukan performance yang tidak betul, pasti ketahuan. Wah, ini Basnas ini melakukan atau siapa lah. Karena ada tata cara penyesuaiannya nanti. Tetap ada. Misalnya kalau diketemukan warga yang betul-betul miskin, tapi dia belum masuk pada kesempatan ini karena mungkin kelemahan-kelemahan itu, insya Allah akan diusahakan untuk penyesuaian melalui kepala desa dan lurah. Terima kasih. Saya lanjut bahwa perubahan yang tadi yang seolah-olah terjadi pengurangan dari bantuan yang bersifat konsumtif, ini ada hal yang menggembirakan. Apa itu, Pak? Selisihnya adalah seluruh selisihnya itu dijadikan program pemberdayaan, yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada pengusaha-pengusaha yang kecil, tetapi tetap berpedoman pada desil 1-5. Oh, desil 1 sampai 5. Jadi kalau ada warga masyarakat yang tadi masuk di 105, ada kegiatan usahanya menjual bahan kebutuhan pokok, ayam goreng, ada lagi namanya set auto itu yang bengkel-bengkel sepeda motor, set kopi, jual kopi khusus, ada olahan-olahan kopi, dan beberapa lagi. Dan kalau mau secara lengkap silahkan buka website baru dan atau langsung ke kantor untuk silaturahmi juga sambil mendengarkan penjelasan itu. Jadi sekali lagi pendengar yang terhormat, Saudagar Iga, mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi-informasi ini. Dan kalau toh masih ada yang dipertanyakan, jangan ragu-ragu telepon. Saya 5 orang, saya hanya sebutan ketua, ada wakil ketua 1 yaitu Pak Sahabudin Al-Farid, ada semua itu. Ada Waka 2 Saudara Tahir Ali, Waka 3 Saudara Haji Kaharudin, Waka 4 Haji Amrullah, dan saya sendiri Haji Minu Kalibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pak. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menanti saat berbuka puasa. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang berkah ini, mari kita perbanyak ibadah, tingkatkan kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Abdul Jalil Samsudin Parewe, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kabupaten Baru beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Ahmad HTMM, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Baru.
bersama seluruh jajaran ASN, P3K, dan penyuluh kelompok tani mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Semoga bulan suci ini menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan mempererat silaturahim serta menghadirkan kedamaian dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita untuk mewujudkan baru berkeadilan, maju berkelanjutan, sejahtera lebih cepat. Marhaban ya Ramadan. Sehat ki, bahagia ki, selamat topada selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Bakar, sarjana sosial, magister sains, pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Baru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya Nyonya Andi Milawati Abustan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat. Mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, serta juga memperbanyak sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kebersamaan, serta melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ingin anak menjadi santri penghafal Al-Quran, cakap berbahasa Arab dan Inggris, berprestasi, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan? Modern Kurir Langit Baru membuka pendaftaran santri baru program beasiswa santri berprestasi melalui Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah KMI tahun ajaran 2026-2027. Program yang terbuka saat ini KMI Tahfiz Quran untuk tamatan SD, KMI reguler untuk tamatan SD, dan KMI intensif untuk tamatan SMP. Kabar baiknya, ayah bunda, biaya pendidikan gratis, biaya makan gratis, biaya asrama gratis, SPP, komite, hingga pelayanan kesehatan, semuanya gratis. Semua itu adalah beasiswa Masjid Modern Kurir Langit, dan orang tua cukup menyiapkan infak dan wakaf serta kebutuhan pribadi anak-anak kita. Pendaftaran ini terbuka untuk laki-laki dan perempuan, lulusan SD, MI, dan SMP MTS sederajat dengan syarat utama bisa membaca Al-Quran dengan baik. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Februari sampai 30 April 2026. Pengambilan formulir gratis dan hanya melalui WhatsApp. Informasi dan pendaftaran bisa dihubungi melalui nomor WhatsApp 0812 4336 9865. Pondok Modern Kurir Langit Baru mencetak santri berilmu, berakhlak, dan berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Saya Kamarudin Hasan, Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Barru, beserta segenap sivitas akademika, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga detik-detik menjelang maghrib ini menjadi waktu terbaik untuk berdoa, memperkuat kesabaran, dan meneguhkan rasa syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mino Kalibu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, bersama seluruh keluarga besar Basnas Kabupaten Barru mengucapkan selamat menanti saat berbuka puasa. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah. Bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah, serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abu Stanandi Bintang, Wakil Bupati Barru, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين اللهم إنك عفو تحب العفو
sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Oh, mure, tega ni Romatu, lapad lang makanja, masang busikola. Teman ni aku SMP. Teman yang mure, napusi ka seding, makada tega ni Roma sambung, barawat dingi magati runtuh jamaah. Ya kok maku itu ku bawa ni SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru tapat tama. Tega tujuh menurut mure. Kula julo sedena kemange Kelurahan Tuung Kecamatan Baru. Wah, pabila tu pale amre. Nah, anu re taro, dene sengi motor. Ajak tamasara ku SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru engkana asrama gratisna. Kok dek nau leman lali suat dingi monro asrama. Nain apa kesina ko monro asrama i buat diruntuk tambah apa di sengeng agama. Wah, makasito ngetu di. Iya migaro kelebihan namure. Iya tu SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru liwe gana kelebihanna. Agamanan ro. Kok temui anak iwat dingi langsung mak jama ku kapalat niagai pada-padana kapalat takbut, kapalat tongkak, kapalat pelni dan nia kapalat kargo. Bahkan masuk lagi maperatik naruntuk memen nagaji. Nomor 2 engkatona ruangan perpustakaan khusus nah. Jadi ruang anak edek nama bila lau kue lo sapa bobo agurung. Nomor 3 ya nah tambah ya kesingen na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Nah sebab pakai ni simulator. Agak siaseng simulator. Ya sengi simulator alat canggih ipaki maperate kumilan ruangan apa ada aku angkat ngeki ilalan na kapalai. Berarti masuli tulina ya ro simulator dia more. Nah kok dia usale paling kalinga miliara gaya lina. Wah, hebat to ngesta dito more. Ai kuni Romatu upat tama lapad lang. Ku bawa ni ro insyaallah mak baraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal ibadah-ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna zahaba dhama wa batallatil uruq wa sabata al-ajru insya Allah ta'ala. Allahu akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وأدعوته إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil kiram. Suatu hal yang tidak dapat disangkal oleh manusia dalam hidup ini, bahwa kita ini mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah nikmat. Kesehatan adalah nikmat. Kekuatan adalah nikmat. Keturunan adalah nikmat. Harta adalah nikmat. Jabatan adalah nikmat. Ilmu adalah nikmat. Begitu banyaknya nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Quran sendiri mengatakan di dalam surat Ibrahim ayat 34, wa
Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau sekiranya engkau mau menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu untuk itu. Yang menjadi masalah di sini ialah bahwa kita ini kebanyakan mengkonotasikan antara nikmat dengan rahmat. Sehingga manakala kita mendapatkan suatu nikmat, kita biasanya mengatakan, alhamdulillah saya mendapatkan rahmat. Sekarang pertanyaan, apakah nikmat itu adalah rahmat? Apakah setiap nikmat itu adalah rahmat? Antara nikmat dengan rahmat, bahwasanya manakala kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kita ialah nikmat. Tapi apakah itu rahmat? Belum tentu. Sekarang pertanyaan, kapankah suatu nikmat itu menjadi rahmat? Perlu kita ketahui bahwa setiap nikmat itu mempunyai dua sisi. Sisi depan dan sisi belakang. Persis mata uang. Ada sisi depan, ada sisi belakang. Sisi depannya inilah yang menarik kita, karena begitu cantiknya. Lalu banyak di antara kita tidak menyadari bahwa dia punya sisi belakang. Bahwasanya setiap nikmat itu mempunyai dua sisi. Sisi depannya adalah nikmat, sisi belakangnya adalah amanat. Artinya, setiap nikmat itu bermuatan amanat. Sekecil apapun nikmat itu, maka sekecil itu pula lah amanatnya. Sebesar apapun nikmat itu, maka sebesar itu pula lah amanatnya. Nah, kapan suatu nikmat menjadi rahmat? Suatu nikmat menjadi rahmat apabila kita melaksanakan sisi amanatnya. Barulah sempurna. Karena sudah punya depan, sisi depan, sudah punya sisi belakang. Barulah menjadi rahmat. Manakala seseorang mendapatkan nikmat, maka suatu hal yang perlu dia sadari bahwa dia ini bermuatan amanat, dan dia harus menjadikan nikmat itu sebagai rahmat dengan melaksanakan sisi amanatnya. Taruhlah umpamanya kita mendapat keturunan, itu adalah suatu nikmat. Begitu risaunya pasangan suami istri kalau sudah bertahun-tahun akad nikahnya lalu belum ada keturunan. Tetapi banyak di antara kita mendapatkan keturunan lalu tidak menyadari akan sisi amanatnya, sehingga tidak membina anaknya itu sebagaimana mestinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akhirnya anak itu menjadi salah jalan. Demikianlah semua nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan nikmat harta. Bagaimana sisi amanatnya harta ini? Yaitu kita diberikan hak untuk kita nikmati dalam hidup kita dengan keluarga kita, memenuhi kebutuhan hidup kita dengan cara yang wajar. Lalu selebihnya, di sinilah kita harus tahu selebihnya kita apakan. Selebihnya kita apakan, kita bawa memberi manfaat ke sebanyak-banyaknya kepada sesama. Dalam bentuk zakatkah, infakkah, sedekahkah, ya wakafkah, dan lain-lain halnya yang memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama manusia. Semakin banyak manfaat yang kita berikan lewat suatu nikmat itu kepada sesama,
semakin tinggilah nilai kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik ialah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama. Demikianlah yang mendapatkan nikmat ilmu, nikmat jabatan, dan semua nikmat-nikmat yang lain nanti menjadi rahmat apabila kita laksanakan sisi amanatnya. Dan apabila kita laksanakan sisi amanatnya, disinilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu. Oleh karena itu, di dalam hal ini Allah mengatakan, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu menyampaikan pengumuman. Isi pengumuman itu ialah, kalau sekiranya kalian pandai bersyukur, pasti saya akan tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi apabila kamu kufur, tidak tahu bersyukur, maka taulah azab saya maha pedih. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita sadari dalam hidup ini bahwasanya kita begitu mendapatkan nikmat dan tidak pernah puas, selalu ingin tambah, ingin tambah, ingin tambah. Ya, nikmat itu tidak pernah puas. Yang penting dalam hal ini kita tahu bahwa nikmat ini punya dua sisi. Sisi depan nikmat, sisi belakang amanah. Amanahnya itu ialah dengan mensyukuri. Bagaimana mensyukuri nikmat itu? Yang merupakan sisi amanat daripada nikmat itu ialah membawa nikmat itu ke arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat. Tahu, bersyukur itu mempunyai 3 rukun. Yang pertama ialah kesadaran. Kesadaran akan nikmat ini dari Yang Maha Kuasa. Dan kesadaran ini disambut dengan rasa senang hati. Kemudian rukun yang kedua ialah berterima kasih kepada pemberi nikmat dan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi pengakuan ini sendiri belumlah cukup, tetapi harus dibuktikan. Maka rukun yang ketiga daripada syukur sebagai pembuktian akan kesyukuran itu ialah membawa nikmat yang terkait ke arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat. Saya ulangi, hakikat daripada kesyukuran itu pada rukun yang ketiga ialah membawa nikmat yang terkait ke arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat. Maka apabila seseorang membawa nikmat yang dia dapatkan ke arah dikehendaki oleh si pemberi nikmat, maka ketika itu dia telah bersyukur. Dan ketika dia telah bersyukur, maka dia telah melaksanakan sisi amanat daripada nikmat itu. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, secara matematika begini, nikmat plus amanat sama dengan rahmat. Tetapi nikmat minus amanat sama dengan laknat. Oleh karena itu, mari kita menyadari akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mari kita melaksanakan sisi amanatnya dengan mensyukurinya, yaitu dengan membawa nikmat yang terkait ke arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat itu. Saya kira demikian dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6